Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Francis Setiawan, NIM T 2019-1053. Di sini saya akan menjelaskan kalimat yang 15 di buku aplikasi I'rab. Yang pertama, lafadz waw. Kalimatnya itu seperti ini. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lafadz yang pertama adalah lafadz wawu. Lafadz wawu di sini merupakan kalimat huruf. Apa kalimat huruf tersebut? Kalimat huruf tersebut bisa kita ketahui teorinya atau materinya di buku teori dasar nahwu sorof. Jadi untuk kalimat huruf sendiri di halaman 39. Dalam 39, kalimat huruf adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia akan selalu tergantung pada kalimat fi'il atau kalimat isim. Itu yang dikatakan kalimat huruf. Contohnya seperti dakhala Muhammadun fil masjidi. Jadi ini artinya kan Muhammad masuk ke masjid. Lah, fi di sini, fil masjid di sini, fi-nya, huruf fi-nya itu termasuk kalimat huruf. Karena butuh kalimat isim, yaitu isimnya al-masjidi. Seperti itu. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'assir, berpengaruh untuk menulis lanjutan, atau berkategori yang ghairu mu'assir. Tapi lafadz wawu di sini itu termasuk dalam kategori ghairu mu'assir. Yang kedua, lafadz ma merupakan kalimat huruf yang masih tergantung atau tidak bisa berdiri sendiri, tergantung pada kalimat fi'il atau kalimat isim. Dalam lafadz ma di sini sama seperti wawu, dia berkategori huruf yang ghairu mu'assir, yang tidak berpengaruh untuk menganalisis lanjutan, seperti itu. Yang ketiga, lafadz khalaqna. Lafadz khalaqna merupakan gabungan dua kalimat, yaitu khalaqa dan sebagai fi'il madi dan na sebagai isim domir. Fi'il madi itu seperti apa? Kita bisa lihat di halaman 44 di buku teori dasar nahwu dan sorof. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau. Jadi di sini fi'il itu terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', sama fi'il amar. Fi'il madi ini pekerjaan yang telah lampau, dan fi'il mudhari' ini pekerjaan yang akan datang. Dan yang terakhir fi'il amar, yaitu kata perintah, seperti itu. Tapi fi'il madi di sini menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau. Sedangkan na atau isim domir sebagai isim domir maksudnya, dan na sebagai isim domir bisa dilihat di halaman 88. Isim domir adalah isim yang menunjukkan kata ganti, seperti itu. Nah, ini menunjukkan kata ganti. Lafadz khalaqa termasuk dalam kategori fi'il, yaitu fi'il madi. Bentuk tasrifannya lafadz khalaqa yakni khalaqa yakhluqu khalqan wa khalqatan, yang berarti menciptakan. Karena termasuk dalam fi'il madi, maka ia berhukum mabni atau tetap. Mabninya fi'il madi adalah ala al-sukun karena ia bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, seperti itu. Lafadz khalaqa termasuk fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu seperti apa? Kita bisa lihat lagi di buku teori. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang berarti aktif, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ada awalan me. Sedangkan yang pasif itu namanya fi'il majhul. Fi'il majhul itu awalannya di. Jadi kalau khalaqa artinya itu menciptakan, tapi kalau fi'il majhul itu diciptakan, seperti itu. Selanjutnya, lafadz khalaqa juga disebut sebagai fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu apa? Dilihat di halaman 64. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Jadi contohnya daraba Muhammadun kalban. Jadi daraba di sini itu masih membutuhkan objek yang mana, yaitu kalban. Kalau diartikan Muhammad memukul, tapi memukul siapa? Harus ada objek, seperti itu kalau fi'il muta'addi. Karena arti dari lafadz khalaqa ini bisa dipasifkan, maksudnya arti dalam lafadz khalaqa menciptakan bisa diubah menjadi diciptakan,
Karena demikian maka yang membutuhkan maf'ul bih atau objek yang di dalam konteks contoh di atas berupa lafaz as-sama, yaitu maf'ul bih. Jadi kan wa ma khalaqnas samaa, jadi as-samaa ini berupa objek. Selanjutnya lafaz as-samaa merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim, yaitu dimasuki alif lam. Ada kan? As-samaa itu ada. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim maka memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jar. Lafaz as-samaa termasuk yang dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma. Seperti apa mansubatul asma itu? Dilihat di halaman 178. Mansubatul asma adalah isim-isim yang harus dibaca nasab. Contohnya ini di sini banyak dalam buku teori isim-isimnya seperti maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, hal, tamyiz, munada dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Yaitu maf'ul bih. Disebut maf'ul bih karena ia merupakan isim yang jatuh setelah fi'il muta'addi, yaitu khalaqna, dan berkedudukan sebagai objek. Oke, seperti itu. Lafaz yang selanjutnya adalah lafaz wa. Lafaz wa merupakan kalimat huruf. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'assir atau yang ghairu mu'assir. Tapi dalam huruf wawu dalam contoh yang wa ma khalaqnas samaa wal arda, wa-nya di sini itu termasuk wawu ataf. Wawu ataf itu kita bisa baca di halaman 164 bahwa 169 ataf atau maktuf adalah kalimat baik atau fi'il yang hukum i'rabnya disamakan dengan maktufun alaih. Contohnya seperti Ja'a Muhammadun wa Ahmad. Lafaz Ahmad di sini maktuf karena jatuh setelah huruf ataf. Sedangkan lafaz Muhammadun disebut maktufun alaih. Jadi kalau dalam kalimat yang saya jelaskan di sini wa ma khalaqnas samaa wal arda, jadi wal arda ini maktufnya, sedangkan as-samaa itu maktufun alaih. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.